almarhum Oli Supani. Saudara Habib, apakah sehat hari ini? Sehat ya. Bisa mengikuti persidangannya? Begitu juga saudara Tata. Baik, majelis hakim sudah mempersiapkan ya untuk membacakan putusan atas nama saudara-saudara ini. Jadi oleh karena perkara institusi sehingga pertimbangan hukumnya yang sama kami bacakan sekaligus. Ya, hanya nanti kami membacakan saksi yang meringankan untuk saudara Tata tadi oleh karena di Habib ada banyak saksi yang meringankan dan ahli. Namun dalam saudara Tata hanya saksi yang meringankan saksi yang meringankan maupun ahli harus tidak melakukan. Ya, kami nanti membacakan nama putusan akan kami bacakan dulu Habib, setelah itu baru tanda tangan. Ya, mohon untuk didengarkan. Putusan nomor 220 tahun 2022 Pengadilan Negeri. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang lain. Dan putusan nomor 221 Pitsus tahun 2022 PN lalu. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bandung kelas 2 khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Habib Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith. Tempat lahir Manado, umur 37 tahun. Lahir tanggal 20 Sayyid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tahan rutan oleh penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022. Penetapan pembayaran oleh penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022. Lanjutan oleh penyidik sejak tanggal 15 Februari tahun 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2022. Kemudian penuntut umum sejak tanggal 17 Februari 2020. Penuntut umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 9 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 7 April tahun 2022. Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 21 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 19 April tahun 2022. Kemudian perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022. Kemudian perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni tahun 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 dan perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal atas nama Tata Mustandi bin almarhum Oli Supani, tempat tanggal lahir Garut, umur 39 tahun, lahir tanggal 23 Juli 1983, jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kampung Besar Mana, RT 03 RW 10 Kelurahan Sukarya, Kecamatan Tarawung Kidul, Kabupaten Garut, agama Islam, pekerjaan pedagang. Terdakwa Tata Mustandi bin almarhum Oli Supani ditahan dalam tahanan rutan oleh penyidik sejak tanggal 4 Januari tahun 2022 sampai dengan sekarang. Bahwa terdakwa Habib Bahar dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh penasihat hukum yaitu Sugito Atmo Pawiro SHMH, Ajis Januar PSHMH, MM, 3 Ahmad Ardiansa SH, 4 Wisnu Rakadita SHMH, 5 M Kamil Pasha SHMH, 6 Sumadi Atmaja SH, 7 Juanda Elkali SH, 8 Ali Alakas SH, 9 Irfan Ardiansa SH, 10 Dede Agung Wadana SH, 11 Huzatul Baihak SH, 12 Reynaldi Saputra SH, 13 Nurdin Degumai SH, 14 Mahfud SHMH CLA, 15 17 Yani Mulyadi SH, 18 Ahmad Kamaludin S,
SY 19 Ikhwanuddin Puan Kota SHMH, 20 M Haryadi Nasution SHMH CLA, 21 Hendy Novian SH, 22 Roni Al Rahman SH, 23 Rusmin Risipu SHMH, 24 Muhsin Adnan Samsul SHMH, 25 Nodi Putrado SH, 26 Muhtar Effendi SHMH, 27 Yayan SH, 28 HB Novel Kaidir Hasan SH, IM S SOS ya, 29 Dwi Heriadi SH, 30 Rinaldi Putra SH, 31 Dwi Kosasi SH, MH 32 Abara SH, 33 Faisal Wahid Imanullah SH, 34 Iwan Santoso SH, 36 Pandi Al Farisi di antara Yuda SH, kesemuanya para advokat dan pemberi bantuan hukum yang tergabung dalam tim advokasi Habibah. Beralamat kantor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor IPB PPIB Jalan Pajajaran nomor 10 Bogor Timur Kota Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret tahun 2022 terlapir. Sedangkan terdakwa Tata Rustandi dalam menghadapi perkaranya didampingi oleh penasihat hukumnya Aditya Amanda Kosasi SO SH CPC LE CLA advokat pada kantor Yayasan Lembaga untuk Surat Bantuan Hukum LBH Hakam berkantor di Jalan Pembangunan nomor 56 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari tahun 2022. Pengadilan tersebut setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, setelah mendengar pembacaan surat tuntutan tidak diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Habib Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan perkara pidana. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang bin Smith alias bahwa tertentu telah secara sama menyatakan barang bukti poin 1 sampai dengan 19 dikembalikan sampai dengan 8 terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut perkara terdakwa Habib bahwa 1 unsur pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak terpenuhi yaitu unsur barang siapa atau subjek hukum pelanggaran tindak pidana pasal 14 ayat 1 dan ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini diperlukan syarat khusus yaitu harus orang yang pekerjaan yang moralitas sehingga unsur ini tidak terpenuhi. B. Unsur menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong bahwa menyiarkan berbeda dengan pengertian mengumumkan atau di tempat umum diketahui umum dan di depan umum. Maknanya juga berbeda dengan istilah menyebarluaskan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana penghinaan yang intinya membuat materi tulisan, gambar dan sejenisnya sebagai tindak pidana tersebut tersebar luas. Bahwa kebohongan bukan pidana kecuali dihubungkan dengan perbuatan lain yang dilarang atau digunakan sebagai alat memenuhi maksud dan tujuan. Dengan demikian, maka menurut kuasa hukum unsur ini juga tidak terbukti. C. Unsur dengan maksud atau dengan sengaja. Unsur ini tidak dapat dibuktikan oleh penuntut umum, padahal ini menjadi dasar seseorang dapat dijatuhi pidana. D. Unsur menimbulkan keonaran di kalangan rakyat bahwa berdasarkan penjelasan pasal 14 menyatakan nanti penduduk yang sedikit jumlahnya. Kekacauan juga membuat keonaran sehingga dengan penafsiran otentik ini maka tidak dapat ditafsirkan keonaran menjadi hanya pro dan kontra dalam media sosial dunia maya. E. Unsur pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana. Unsur ini pun tidak terpenuhi oleh karena antara terdakwa Habib Bahar Smith dengan saksi Tata Rustandi terdakwa dalam perkara lain tidak terhubung dengan syarat keberlakuan dari penyerta melakukan perbuatan pidana oleh undang-undang tidak terpenuhi unsur kesalahan. Bahwa menurut kuasa hukum pada diri terdakwa tidak mengandung adanya sikap batin untuk mewujudkan perbuatan pidana karena perihal ucapan bohong sebagaimana didakwakan bertentangan dengan ajas tak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya. Pernyataan yang disampaikan terdakwa adalah bagian dari perasaan subjektif. Maksud dan tujuan ceramah terdakwa adalah untuk memberitahu masyarakat umumnya dan khususnya pengikut Habib Bahar Smith atas rangkaian pemberitaan atau pemberitahuan bohong yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami berkesimpulan
Menurut kuasa hukum, Habib Bahar bin Smith tidak melakukan tindak pidana sebagaimana disyaratkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang peraturan hukum pidana turut pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karenanya mohon kiranya majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Habib Bahar bin Smith 1 menyatakan terdakwa Habib Bahar bin Smith tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam dakwaan. 2. Membebaskan terdakwa Habib Bahar bin Smith oleh karena itu dari segala dakwaan. 3. Memerintahkan terdakwa Habib Bahar bin Smith segera dibebaskan dari tahanan. 4. Memulihkan hak terdakwa Habib Bahar bin Smith dalam kemampuan terlibat harkat dan martabat. 5. Menetapkan bukti-bukti surat yang menyertakan pidato pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlaku dalam perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada negara. Namun apabila majelis hakim berpendapat keyakinan lain, mohon kiranya majelis hakim yang boleh menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adil. Atau bila mana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum. Edward. Sedangkan pembelaan dari kuasa hukum terdakwa tentang Bustani yang pada pokoknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terdakwa tidak terbukti telah melakukan unsur delik pasal yang didakwakan terdakwa hanya sebagai saksi saja. Hal yang terbukti tidak hanya terdakwa saja yang melakukan perekaman, yaitu mengupload video tersebut, juga tidak ada larangan untuk merekam acara tersebut atau menyebarluaskannya. Berdasarkan semua alasan di atas, penasihat hukum terdakwa Tata Bustani memohon dengan segala hormat kepada majelis hakim yang mulia yang bisa mengadili perkara kiranya berkenan memutuskan: 1. Menerima nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang masuk dalam satu negara atau subsidi apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Tidak artinya unsur dakwaan penuntut umum, maka terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama saat majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum pada terdakwa berdasarkan dakwaan pertama, primer melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 20 saksi KH Raden Bibin Junaidi, kemudian 21, kemudian 26 saksi Adi Jaya Besar-Besar, 27 saksi ke Perak Rotin Sulu, saksi 28 Tatan Bustani. Menimbang bahwa penuntut umum di persidangan telah mengajukan ahli sebagai berikut: 1. Ahli Dr. Ian Yosef Marcus Edward, di bidang telematika. Kemudian ahli 2 Profesor Dr. Andika Duta Bahari, SPD MHum. Tiga, Dr. Trubus Bahardiansah, SH, MH, MSI. 4, Dr. Roni Eskom, MKom, MH. Kemudian Dr. Farah Primadani Kaurov, spesialis forensik. Kemudian Dr. Arif Wahyono, spesialis forensik Kemudian ahli Adi Setia Eskom 9.
Menimbang bahwa terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Saudara Habib mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Begitu kuasa hukum. Pak Jaksa, baik. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan. Ada charge dari berikut. Satu, saksi Kiai Alung Burhanuddin. 2 saksi Ustadz Saifuddin A, 3 saksi Jaman Sah, 4 saksi 4 Ahmad Gunawan Adnan SIMH, 5 ahli teknik Muhyiddin bin Jemaah. Oh ya. Menimbang bahwa hukum dan di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut. Poin 1 sampai dengan poin 19, yaitu terakhir untuk kemayan masing pertama Andi Oktaviawan Ahmad Sofyan Taik Ahmad Syukur Lukil Hakim Muhammad Suci Kadafi Putra dan Kemeja. Dalam perkara terdakwa Tatar Bustani telah mengajukan saksi yang meringankan, ya, saksi yang meringankan itu Habib dan ahli yang menolak tidak berlaku untuk saksi Tatar, ya. Tapi saudara Tatar Bustani telah mengajukan ahli, ya, saksi, ya, 3 orang saksi di sini, ya. Dianggap kami sudah sebutkan dan bacakan, ya. Selanjutnya akan dibacakan oleh hakim anggota 1. Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan di dalam persidangan tersebut, majelis hakim memperoleh fakta hukum yang pada keputusan berikut. 1. Bahwa sebelumnya sudah menjadi agenda di Kampung Tibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten Bandung, selalu diselenggarakan kegiatan peringatan Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka pada tahun 2021 masyarakat kampung tersebut bermaksud akan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi. Maka sejak beberapa hari sebelumnya telah diadakan pertemuan dengan dibentuk semacam panitia kecil di rumah Haji Arif, di mana sebagai penanggung jawabnya adalah Haji Arif sendiri. Dan dalam pertemuan tersebut muncul keinginan dari warga untuk mengundang terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Smith sebagai penceramah, karena sudah sejak 2 tahun sebelumnya selalu gagal untuk menghadirkan yang bersangkutan. 2. Bahwa saksi Haji Arif kemudian ditunjuk sebagai orang yang menghubungi pihak terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali Smith, dan setelah ada kesediaan dari pihak terdakwa maka ditindaklanjuti oleh pihak penyelenggara dengan mempersiapkan segala sesuatu, antara lain dengan melakukan pembagian tugas di antara panitia tersebut. 3. Bahwa guna mensukseskan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di dalam rapat kecil selanjutnya dilakukan pembagian tugas, antara lain mencari atau meminta donasi dari warga, menyiapkan konsumsi, membuat poster atau spanduk dengan foto para penceramah, yang salah satunya adalah foto terdakwa Habib As-Said Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith tersebut, yang akan dipasang sebagai latar belakang atau background panggung, membuat surat pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, menunjuk petugas parkir, dan membuat pengumuman baik secara lisan kepada warga maupun melalui media sosial, Facebook, dan sebagainya. 4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kampung Tibisoro, Desa Nanjung, Kecamatan Margasi, Kabupaten tersebut dilaksanakan